Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sonya. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah angkatan tahun 2020. Kali ini kita akan membahas masuknya Islam di Sumatera Selatan, terkhususnya yaitu Kota Palembang sendiri atau Kota PMP. Yuk simak secara lengkapnya sebagai berikut. Masuknya Islam di Sumatera Selatan, terkhususnya yaitu wilayah Palembang. Masuknya Islam di wilayah Palembang ini maka akan terkait dengan beberapa teori sejarah masuknya Islam di Sumatera Selatan. Pertama, ada teori yang menyatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang Arab, dan ada juga yang menyatakan bahwa dibawa oleh para pedagang Persia, dan ada juga yang menyatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang Cina, dan ada juga yang menyatakan bahwa Islam itu sendiri berasal dari orang Indonesia juga. Dan terlepas dari beberapa teori ini, bahwa dari abad ke-7 sampai abad ke-8 para pedagang Muslim yang datang ke Sumatera Selatan atau Palembang melalui jalur perdagangan nasional, mereka mampir ke beberapa daerah, salah satunya yaitu negeri Palembang Darussalam ini. Berbicara tentang kedatangan mereka ini, terjadilah yang namanya pembauran antara para pedagang-pedagang Muslim dengan masyarakat setempat. Dan bahkan dengan para raja-raja Sriwijaya pun mereka diterima dan diperbolehkan untuk melakukan aktivitas perdagangan, dan juga mereka pun diperbolehkan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing dan keyakinan mereka. Sehingga apa yang terjadi hingga saat ini seperti yang namanya pembauran itu ternyata sudah terjadi pada zaman kerajaan Sriwijaya dahulu. Seiring dari perjalanan pembauran masyarakat Muslim atau pedagang-pedagang Muslim di Palembang ini, dan juga seiring runtuhnya kerajaan Sriwijaya yang menyebabkan perkembangan Islam semakin membaik, semakin meluas, dan semakin membesar, sehingga komunitas agama Islam, komunitas Muslimnya semakin meluas. Para pedagang-pedagang Islam di Sumatera Selatan, terkhususnya di Palembang, semakin hari semakin banyak, semakin bertambah, dan juga puncaknya ketika kerajaan Sriwijaya runtuh dan dikuasai oleh kerajaan Majapahit dan oleh raja-raja Majapahit. Dan pada saat masa Majapahit ini, pada saat itu ditempatkan seorang adipati penguasa lokal dikirimkan, yaitu seseorang yang bernama Aryo Damar. Ketika Aryo Damar ini memimpin atau menjadi penguasa lokal di Palembang, tidak lama kemudian ia berpemikiran untuk masuk Islam atau berpindah keyakinan untuk masuk Islam. Dengan masuknya Islam ini ditandai dengan perubahan nama beliau, yang awalnya namanya yaitu Aryo Damar berubah nama menjadi Aryo Abdillah, atau orang-orang Palembang menyebutnya sebagai Aryo Dillah. Dari perubahan nama tersebutlah sangat teridentifikasi sangat jelas bahwa nama-nama Islam ini sudah mulai digunakan pada waktu itu, dengan ditandai oleh seorang penguasa atau seorang adipati yang bernama Aryo Damar yang merubah namanya menjadi Aryo Dillah semenjak ia masuk ke dalam agama Islam. Dari beberapa sumber lainnya juga menyebutkan bahwa Palembang sendiri didatangi oleh Sunan Ampel. Apakah benar begitu? Perlu kita ketahui bahwa Sunan Ampel ini merupakan salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Kembali lagi kepada materi kita. Ketika di masa kerajaan Palembang, pada masa kekuasaan dipegang oleh Aryo Damar atau Aryo Dillah ini, konon katanya ada rutinitas kunjungan dari
Sunan Ampel. Dan juga konon katanya Aryodhila ini diislamkan oleh Sunan Ampel itu sendiri. Dari kejadian seperti inilah yang menjadikan Palembang berhubungan baik dengan para wali-wali. Dan bahkan setelah Raden Fata dilahirkan di Palembang dan juga dibesarkan di Palembang, dididik secara Islami, kemudian dikirim lagi ke tanah Jawa untuk menemui Sunan Ampel tadi, dan berdasarkan anjuran itu merupakan anjuran sendiri dari Sunan Ampel. Maka nanti pada saat itu Raden Fatah di Jawa akan mendirikan sebuah kerajaan. Kerajaan pertama yang kita kenal yaitu Kerajaan Demak. Artinya Palembang sendiri juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam perkembangan Islam di Palembang itu sendiri atau di Sumatera Selatan. Namun, ketika Islam sudah berkembang menjadi besar dan menjadi luas, bahkan komunitas-komunitasnya pun semakin menyebar dan telah diakui oleh masyarakat sendiri dan diakui sebagai agama masyarakat Palembang sendiri. Nanti setelah itu banyaknya bermunculan ulama-ulama lokal yang nantinya akan berpengaruh pada Palembang sendiri. Di antaranya yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palimbani dan juga Syekh Azhari, ada juga Syekh Harudin, ada juga Kiai Dlamet, Kiai Marogan, dan masih banyak sekali tokoh-tokoh ulama yang muncul di Palembang itu sendiri. Sedangkan kalau untuk kuburannya sendiri itu tersebar, seperti halnya yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Itu sampai sekarang sangat dipercayai dan diyakini ditemukan di Patani Selatan. Sementara Kiai Marogan itu berada di Kertapati dan juga Kiai Dlamet ada di Sumenep. Yang artinya dari makam-makam tersebut artinya makam-makam ini tersebar, dan sebagian ulama ini juga ada yang menjadi imam dari guru-guru dan sultan. Masuknya Islam ini berkembang secara signifikan ketika pada masa Aryo Damar. Selain ia berganti nama menjadi Aryodhila atau Aryo Abdillah, kemudian juga ditemukan koin-koin. Koin-koin ini yang digunakan pada masa kerajaan Palembang yang sudah menggunakan huruf-huruf Arab Melayu, yang artinya terjadi pengaruh Islam yang cukup kuat, kemudian nama-nama Islam, kemudian juga ditemukan makam-makam yang nantinya akan bercorak Islam. Terakhir nantinya ada masjid-masjid dan juga munculnya ulama-ulama baru atau ulama lokal. Masjid yang pertama dibangun di Kuto Gawang, namun dihancurkan ketika diserang oleh VOC pada tahun 1659. Kemudian yang kedua yaitu Masjid Lama di Jalan Beringin Jakut, yang juga dihancurkan ketika dibangun Masjid Agung atau Masjid Sultan pada saat itu. Masjid Agung atau Masjid Sultan ini berdiri, kemudian Masjid Lama ini tidak lagi difungsikan karena berdekatan dengan Masjid Sultan tadi. Bicara tentang Masjid Sultan, masjid ini yang sampai saat ini masih terwariskan oleh masyarakat Palembang. Jadi kalau sekarang masjid ini lebih
lebih dikenal sebagai Masjid Agung atau sekarang sebagai nama barunya yaitu Masjid Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikromo. Ini menunjukkan bahwa masjid ini dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin I sendiri. Seiring perkembangan Islam, nanti juga akan muncul juga beberapa masjid kuno lainnya. Jadi Masjid Agung ini sebagai sentral nantinya. Di seberang ulu, di daerah Kertapati berdirinya Masjid Muara Ogan atau Masjid Kiai Marogan. Kemudian di seberang ilirnya nanti di arah Bombaru itu berdiri Masjid Lawang Kidul. Kemudian di sebelah ulunya lagi, di seberang ulu juga, tapi di sebelah selatan kurang lebih itu berdiri Masjid Sungai Lumpur, dan di arah baratnya nanti berdiri Masjid Suro. Semua masjid-masjid ini didirikan oleh para ulama-ulama Palembang Darussalam yang terkenal. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang masuknya Islam di Sumatera Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.